saksikan gelombang kolosal menerjang ke darat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah gelombang laut yang biasanya tenang, tiba-tiba bisa berubah menjadi monster raksasa yang menghancurkan segalanya? Hari ini, kita akan mengupas tuntas fenomena alam yang luar biasa dahsyat, yaitu tsunami. Kata tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang. Su yang berarti pelabuhan, dan nami yang berarti gelombang. Jadi, secara harfiah, artinya adalah gelombang pelabuhan. Nama ini sangat tepat karena gelombang ini baru menunjukkan kekuatan destruktifnya saat memasuki perairan dangkal di dekat pantai atau pelabuhan. Lalu, apa sih yang menyebabkan gelombang kolosal ini terjadi? Penyebab utamanya adalah gangguan besar yang terjadi di dasar laut. Bayangkan, lantai samudra yang luas tiba-tiba bergerak secara vertikal. Gangguan paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik menyusup ke bawah lempeng lainnya. Saat gempa terjadi, dasar laut bisa terangkat atau turun secara tiba-tiba. Pergerakan ini mendorong atau menarik kolom air di atasnya, menciptakan serangkaian gelombang. Di tengah lautan, gelombang tsunami ini mungkin tingginya hanya beberapa puluh sentimeter, dan panjang gelombangnya bisa mencapai ratusan kilometer. Karena itulah, kapal-kapal di laut dalam seringkali tidak merasakannya. Kecepatannya pun luar biasa, bisa setara dengan kecepatan pesawat jet mencapai lebih dari 800 km per jam. Namun, semua berubah ketika gelombang ini mendekati daratan. Saat memasuki perairan yang lebih dangkal, kecepatannya melambat drastis. Energi yang tadinya tersebar luas kini terkonsentrasi. Akibatnya, ketinggian gelombang meningkat secara dramatis, membentuk dinding air raksasa yang kita kenal sebagai tsunami. Selain gempa bumi, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau bahkan jatuhnya meteor ke laut juga bisa memicu tsunami, meskipun kasusnya lebih jarang. Yang pasti, energi yang dilepaskan sangatlah besar, mampu memindahkan volume air yang tak terbayangkan. Memahami proses terjadinya tsunami adalah langkah awal yang penting untuk mitigasi bencana. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih waspada terhadap tanda nea, seperti air laut yang surut secara tiba-tiba setelah gempa besar. Itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana gelombang tsunami yang dahsyat bisa terbentuk. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.